Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik-baik saja ya. Baik, kembali lagi dengan Pak Ajis. Hari ini kita akan belajar kembali tentang TIK. Sudah siap semua? Oke, yuk yang masih ngantuk-ngantuk, yang masih baru bangun, segera cuci muka. Waduh, tadi Pak bangunnya, mantap lah. Ya iyalah, orang jam 9, ya enggak? Oke, yuk siap-siap ya, kita harus semangat dan semangat terus. Oke, sebelum kita mulai, Bapak mau dengar tepuk semangatnya dong dari kalian. Siap-siap, oke? Tepuk semangat. Ha. Huha, yes, mantap. Oke, baik. Kita mulai saja materi hari ini dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini apa ya? Wow, mengenal komputer. Oke, ya. Sebelum kita lebih praktek ke dalam komputernya, kita harus kenal dulu nih dengan komputer. Nah, komputer itu apa ya? Jenis-jenis komputer itu apa? Nanti kita akan bahas. Yuk, kita mulai saja. Ya, kalau kalian pasti pernah lihat ya komputer ya, baik itu di sekolah, di kantor, bahkan di rumah ya, ayah bunda kamu ya menggunakan komputer ya. Pak, itu adanya laptop bukan komputer. Nah, nanti dijelasin. Nah, ya, jadi bisa lihat di sekolah, atau di kantor, atau di rumah bahkan, atau di supermarket ya. Melihat pas belanja tuh ada buat kasir ya, ada komputernya ya. Nah, jadi sebenarnya kalian sudah lihat ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang jenis-jenisnya, kamu harus tahu dulu nih asal dari kata komputer itu dari apa? Dari mana? Nah, dulu itu komputer, bahasa Latinnya itu computare. Computare ya, bahasa Latin itu ya, zaman dahulu kala ya. Nah, di bahasa Inggris kan menjadi komputer. Nah, komputer ini ternyata itu sebutan bagi orang yang pintar berhitung. Pintar berhitung dulu sebutnya dengan komputer. Jadi bukan alat Pak, bukan. Dulu tuh orang malah ya disebutnya. Komputer tuh, wah, robot dong kalau sekarang ya. Enggak, dulu jadi gitu ya. Jadi sebutan bagi orang yang pintar berhitung itu disebutnya komputer. Nah, berjalan seiring waktu ya, berubah dan tuh kata komputer itu lebih dikenakan kepada peralatan ya yang digunakan untuk berhitung. Wah, kalau berhitung kayak kalkulator dong. Iya, kalkulator itu cikal bakal dari komputer sebenarnya ya. Nah, paham ya? Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi awal mulanya itu dari bahasa Latin namanya computare, computare, care balik, care Makassar, care Jaipong itu tari Pak. Ya, computare bahasa Latin itu ya. Kemudian di Inggrisnya menjadi komputer yang artinya dulu itu julukan bagi orang-orang yang pintar berhitung, aritmatika lah kalau bahasa ininya ya, bahasa kerennya ya. Oke, sering berjalan waktu yang tadi gue jelasin akhirnya berubah menjadi alat ya. Komputer itu lebih ke alat sekarang ya. Oke, kita lanjut. Oke, itu asal usul kata komputer ya. Yuk kita lanjut. Nah, kita masuk ke jenis-jenis komputer. Jenis komputer itu sebenarnya banyak ya. Banyak sekali jenis-jenis komputer ya, tapi kita akan bahas, kita akan bahas yang umum-umum saja ya, yang kamu tahu, yang kamu pernah lihat, bahkan yang kamu pakai ya. Oke, yuk kita lihat. Yang pertama yaitu PC desktop atau komputer meja. Komputer meja ya. PC desktop itu artinya adalah personal komputer desktop. Desktop itu meja. Jadi ini komputer ini nggak bisa dibawa kemana-mana. Karena bentuknya besar ya. Jadi dia nggak bisa dibawa kemana-mana. Tetap di meja ya. Kalau dibawa-bawa berat ya. Nah ini makanya dia personal yang lebihnya pribadi ya jatuhnya ya. Jadi
mungkin dipakai hanya untuk beberapa orang, bahkan pribadi, nggak boleh dipakai oleh siapa-siapa ya. Nah ini bentuknya karena yang sangat besar, makanya ditaruh di atas meja ya, atau di meja, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana, tidak bisa gampang untuk dibawa dimasukin tas gitu kayak yang sekarang. Nah ini disebutnya PC desktop atau komputer meja. Oke, baik. Tadi PC apa tadi? Personal computer. Oke, yuk cekidot lanjut. Laptop atau netbook atau disebut dengan komputer jinjing. Nah, komputer jinjing, komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ya, yang sekarang ya, jadi banyak ya. Nah, komputer jinjing, komputer yang bisa dibawa laptop atau notebook. Ada yang lebih kecil dari notebook atau laptop, disebutnya netbook, tulisannya NETBOOK. Kalau ini kan NOTEBOK, notebook. Bedanya apa? Dia lebih kecil lagi ya. Ukuran layarnya bisa kecil lagi, lebih ringkes lagi ya daripada laptop atau notebook atau komputer jinjing. Oke, ya ini bisa dibawa-bawa, bisa dibawa ke sekolah, bisa dibawa ke kantor, bahkan bisa dibawa jalan-jalan, bisa ngerjain pekerjaan kantor di tempat lain ya. Jadi ini dipakainya dengan laptop, notebook atau komputer. Nah, ini ada baterainya, jadi tidak perlu colok ke komputer. Beda dengan yang tadi nih ya, beda dengan yang ini tadi. Ini harus colok dengan komputer, colok dengan listrik ya. Kalau tanpa listrik dia tidak bisa ya. Nah, kalau yang ini itu modelnya kayak HP ya, ada baterainya di sini, jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa harus dicolokin ke listrik. Tapi kalau baterainya habis ya harus dicolok dulu, dicas dulu baterainya. Nah gitu, makanya bisa dibawa ke mana-mana. Nah itu disebut dengan laptop, notebook atau komputer jinjing. Oke, kita lanjut lagi. Apakah masih ada? Cekidot. Smartphone dan smartwatch. Wow, smartphone dan smartwatch apakah termasuk dari bagian dari komputer? Sebagian orang mengatakan ya, karena beberapa pekerjaan dari komputer atau laptop itu bisa dikerjakan di handphone, bahkan di smartwatch ya. Kalau bahasa kerennya wearable computer namanya, wearable computer ya, atau wearable phone atau wearable computer. Nah, jadi ada juga sebagian menganggap bahwa smartphone atau handphone atau smartwatch ini bukan bagian dari komputer, karena tidak sepenuhnya yang bisa dilakukan oleh komputer bisa dilakukan oleh smartwatch. Oke, baik, atau smartphone. Nah, oke. Menurut kalian apa nih? Smartphone atau smartwatch bagian dari komputer nggak? Boleh di komen ya di bawah ya. Oke, Bapak minta komenan nih yang di bawah. Apakah smartphone dan smartwatch ini bagian dari komputer? Ya, boleh komen di bawah. Oke, ya. Jadi itu saja materi untuk hari ini. Simple ya. Sebenarnya banyak itu jenis-jenis komputer ya. Ada server, ada mini komputer. Jadi banyak jenisnya. Tapi yang kita kenal cukup 2 itu saja, karena itu sehari-hari kita bisa ketemu ya. Cukup itu. Nanti kalau misalnya kamu mau perdalami lagi, boleh kamu cari di internet itu jenis-jenis komputer, kamu cari itu banyak banget ya jenis-jenisnya ya. Oke, baik. Jadi kita tadi ada kesimpulannya. Pertama adalah jenis komputer itu berasal dari kata computare, bahasa Latin, kemudian bahasa Inggrisnya computer ya, yang artinya dulu buat orang-orang yang pintar berhitung, karena berjalannya waktu akhirnya berubah lebih ke alat atau peralatan yang pintar berhitung, jadi disebutnya komputer. Nah, oke, baik. Kemudian jenis komputer tadi apa saja? Ada PC desktop ya, itu harus pakai listrik, dicolokin ya, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada laptop atau notebook atau bahasa Indonesia komputer jinjing. Oke ya, baik, yuk. Terima kasih, itu saja mungkin materi untuk hari ini, tidak panjang lebar. Ada tugas nggak Pak? Nggak ada, nggak usah ya, tapi siap-siap buat minggu depan ya. Bapak akan ada review sebentar tentang pelajaran TIK. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, karena di ujung videonya sudah selesai materinya, kita say hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sudah
menonton sampai habis. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di komen di bawah, mau bertanya silakan ya. Silakan berkomen. Ya, tadi juga apakah smartphone dan smartphone itu komputer, di komen di bawah, bukan tugas itu ya, tapi di komen di bawah. Menurut kalian itu apa ya? Ayah bunda boleh bantuin kalau misalnya ada ayah bunda tahu, boleh komen di bawah. Oke, sudah siap adalah. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.